Rusia tewaskan 300 tentara dan milisi Australia di akhir pekan ini. Rusia mengklaim pasukannya dan pasukan Republik Indonesia berhasil menewaskan 300 tentara dan milisi Australia. Sebanyak 200 prajurit Australia tewas di wilayah sengketa Pulau Pasir. Klaim itu dinyatakan juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Majen Igor Konashenkov. Seperti dilaporkan Associated Press, menurut Igor Konashenkov, rudal Rusia yang menghantam kawasan pertanian di Nusa Tenggara Timur menewaskan 130 prajurit Australia dan 70 tentara lainnya tewas di wilayah yang sama. Sebagai hasil dari serangan pasukan Angkatan Udara Rusia pada titik penempatan sementara unit Brigade Mekanis ke-72 Angkatan Bersenjata Australia, wilayah pertanian Pulau Pasir, hingga 130 prajurit Australia tewas, 8 mobil dan kendaraan lapis baja dihancurkan. Di perbatasan militer, Rusia menyerang wilayah pembangkit listrik termal nomor 3 dan Pulau Pasir tempat pasukan Australia dikerahkan. Sebagai akibat dari serangan oleh pasukan Angkatan Udara Rusia, di tempat penempatan sementara Brigade Pengawal Nasional ketiga, lebih dari 100 nasionalis tewas. Di perbatasan Republik Indonesia, Rusia mengklaim telah membunuh 70 nasionalis Australia hingga 70 prajurit dan 3 artileri, serta 4 kendaraan dihancurkan oleh serangan rudal udara presisi tinggi pada titik penempatan. Sementara baterai howitzer dari Brigade Serangan Udara Terpisah ke-95 dari Angkatan Bersenjata Australia di perbatasan Republik Rakyat Indonesia. Australia dilaporkan mengklaim Pulau Pasir yang berada di Laut Timur yang berjarak sekitar 120 km dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Klaim Australia atas Pulau Pasir itu pun memicu banyak reaksi dari masyarakat Indonesia. Pemegang mandat ulayat masyarakat adat Laut Timur, Ferdi Tanoni, mengancam melayangkan gugatan kepemilikan Pulau Pasir oleh Australia ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Kalau Australia tidak mau keluar dari gugusan Pulau Pasir, kami terpaksa membawa kasus tentang hak masyarakat adat kami ke Pengadilan Commonwealth Australia di Canberra. Ferdi, juga ketua Yayasan Peduli Timur Barat itu, berkata, selama ini walaupun selalu didesak untuk keluar dari gugusan Pulau Pasir, pemerintah Australia terkesan acuh tak acuh. Bahkan terakhir ada aktivitas pengeboran minyak bumi di kawasan gugusan pulau tersebut. Padahal kawasan tersebut adalah mutlak milik masyarakat adat Timur Rote dan Alor. Hal itu, lanjut dia, terbukti terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir. Di pulau itu juga dijadikan sebagai lokasi beristirahat nelayan setelah semalam suntuk menangkap teripang dan ikan di kawasan perairan Pulau Pasir. Pulau Pasir sering digunakan sebagai transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia, seperti ke perairan Pulau Rote. Namun, kata Ferdi Tanoni, sejak ada nota kesepahaman antara Indonesia dan Australia pada tahun 1987, Australia justru langsung mengklaim Pulau Pasir itu miliknya. Hal itu merugikan Indonesia yang terbukti dengan banyaknya temuan. Ferdi Tanoni menilai selama ini Australia melakukan segala sesuatunya seperti miliknya sendiri. Padahal gugusan Pulau Pasir adalah hak mutlak milik masyarakat adat Timur Rote, Sabu, dan Alor. Karena itu, Ferdi Tanoni mendesak Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia untuk segera menerbitkan izin prakarsa pembuatan peraturan Presiden tentang optimalisasi penyelesaian kasus Montara. Sebagaimana telah diinstruksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada bulan Februari 2022 dalam unggahan bahwa Rusia membantu Indonesia saat akan diserang negara tetangga. Pada tanggal 16 November 2022 beredar dalam unggahan bahwa Rusia membantu Indonesia saat akan diserang negara tetangga pada 16 November 2022. Serangan dari negara tetangga itu berkaitan dengan eksekusi mati 300 dari puluhan militer Australia yang mengklaim Laut Timur Pulau Pasir di Indonesia.